Halo adik-adik terkasih, jumpa lagi di Bina Iman hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari kita siapkan hati kita. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami akan belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Curahkan rahmat-Mu dan Roh Kudus-Mu dalam pembelajaran Bina Iman hari ini, dari awal sampai akhir ya Bapa. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran Bina Iman hari ini, kita nyanyi bersama ya supaya kita semakin semangat, oke? Halo adik-adik, berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman bersama Kakak Audilia. Nah, pelajaran Bina Iman kita hari ini mengenai Tritunggal Maha Kudus. Yuk, langsung saja kita mulai ya. Tritunggal Maha Kudus. Apa itu Tritunggal Maha Kudus? Kata Tritunggal terdiri dari kata tri, berarti tiga. Tunggal berarti satu. Tritunggal Maha Kudus berarti satu Tuhan Allah dalam tiga pribadi. Jadi adik-adik, Allah itu ada berapa? Iya betul, hanya ada satu Allah. Tetapi Allah mempunyai tiga peran ya. Sebagai contohnya Maria misalnya. Maria ini punya tiga peran loh. Apa saja coba? Iya, dia berperan sebagai anak di dalam keluarga di rumahnya, sebagai murid di sekolah, dan sebagai teman kalian juga di Bina Iman ini. Yang pertama, sebagai anak dalam keluarga. Maria bersama ibu dan ayahnya sedang berdoa bersama sebelum menyantap makan siang. Yang kedua, sebagai murid di sekolah. Maria dan teman-temannya semuanya tunjuk tangan karena ingin menjawab pertanyaan dari ibu guru. Yang ketiga, sebagai teman bermain. Maria sedang berlarian mengejar layangan. Nah, kalau yang ini, Maria sedang bermain pasel balok bersama teman-temannya. Nah, sama seperti cerita Maria sebelumnya, Maria memiliki tiga peran. Begitu juga dengan Tritunggal Maha Kudus, yaitu satu Tuhan Allah dalam tiga pribadi. Sekarang, siapa saja Tritunggal Maha Kudus itu? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan, kakak beri petunjuk ya. Petunjuknya yaitu dengan kita membuat tanda salib bersama. Yuk kita siapkan diri untuk sikap berdoa ya. Kedua tangan kita ketupkan di depan dada.
dan kita membuat tanda salib bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, siapa saja yang kita sebutkan saat membuat tanda salib tadi? Pertama, Allah Bapa. Kedua, Allah Putra. Ketiga, Allah Roh Kudus. Nah, yang kita sebutkan ketika membuat tanda salib itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Jadi sekarang adik-adik sudah bisa menyebutkan ya, Tritunggal Maha Kudus itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, sekarang di layar sudah ada gambar. Adik-adik coba tunjukkan ya. Coba tunjukkan Allah Bapa itu yang mana? Iya, betul. Allah Bapa yang berada di sebelah kanan memakai jubah berwarna orange. Kalau Allah Putra yang mana? Iya, betul. Allah Putra yang berada di sebelah kiri memakai jubah berwarna merah. Kalau Allah Roh Kudus yang mana ya? Iya, betul juga. Allah Roh Kudus digambarkan dalam rupa burung merpati yang terbang di atas. Nah, sekarang kita akan mengenal pribadi antar pribadi. Yang pertama, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan kehidupan di bumi, yang menciptakan terang dan gelap, menciptakan siang dan malam, menciptakan hewan, tumbuhan, dan manusia. Kita pertama mengenal Allah Bapa karena Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Bapa kami yang ada di surga. Kalimat tersebut terdapat dalam doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari ya adik-adik. Kisah penciptaan bumi dan seisinya oleh Allah Bapa itu tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Yuk kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, Allah Putra. Allah Putra adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang di layar sudah ada gambar Tuhan Yesus. Yang di sebelah kiri adalah Tuhan Yesus waktu masih kecil sedang menggendong domba. Yang di tengah Tuhan Yesus sedang bersama 4 orang anak. Mereka sedang berbincang-bincang, bersendau gurau, serta tertawa bersama. Yang di sebelah kanan, Tuhan Yesus sedang tersenyum dan menatap kepada kita, serta mengulurkan tangannya kepada kita, supaya kita datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Allah Putra adalah Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia dan kemudian wafat di salib untuk menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Yang ketiga, Allah Roh Kudus. Karena Yesus telah wafat dan kembali ke surga, maka Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus biasanya digambarkan dalam rupa burung merpati. Allah Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Nah, jadi walaupun Tuhan Yesus telah wafat dan kembali ke surga sehingga kita tidak bisa melihatnya lagi sekarang, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan sendiri yang telah mengutus Roh Kudus supaya menyertai kita selalu di sepanjang hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan berbagai kebaikan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, buah-buah Roh Kudus itu ada 12. Dan di layar sudah ada gambarnya ya. Sekarang kita sebutkan bersama 12 buah-buah Roh Kudus. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5.
kemurahan. 6. Kebaikan. 7. Kesetiaan. 8. Kelemah lembutan. 9. Penguasaan diri. 10. Kerendahan hati. 11. Kesederhanaan. 12. Kemurnian. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan salah satu contoh buah Roh Kudus yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nah, sekarang kakak kasih waktu ya untuk adik-adik menyebutkan serta mencari contohnya. Ya, sekarang sudah ketemu semua ya contohnya. Karena Roh Kudus senantiasa menyertai kita, maka sudah sepatutnya perilaku kehidupan sehari-hari kita merupakan perwujudan dari buah Roh Kudus. Setuju ya adik-adik ya? Nah, yuk sekarang kita ingat kembali ya. Kita ingat kembali pelajaran kita hari ini. Kakak akan memberikan 3 pertanyaan, nanti kita jawab bersama-sama. Adik-adik yang di rumah juga ikut menjawab ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Tuhan Allah itu ada berapa? Iya, betul sekali. Hanya ada satu Tuhan Allah. Pertanyaan kedua. Tritunggal Maha Kudus adalah? Iya, satu Tuhan Allah dalam 3 pribadi. Pertanyaan yang ketiga, 3 pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, sekarang kakak yakin nih adik-adik semuanya sudah pinter-pinter karena sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari kakak. Dan pasti sekarang semuanya sudah tahu mengenai Tritunggal Maha Kudus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kakak ada satu ayat dari 2 Korintus bab 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, adik-adik, pelajaran Bina Iman kita hari ini sudah selesai ya. Semoga pelajaran mengenai Tritunggal Maha Kudus ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pelajaran Bina Iman selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Warni dalam kegiatan Bina Iman. Bina Iman pada bulan ini kita akan mengambil tema Tritunggal Maha Kudus ya. Nah, bersama Bu Warni kita akan membuat kreasinya, yaitu kita akan mewarnai gambar salib. Sebelum kita mewarnai gambar salib, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan buku gambar. Jangan lupa pensil warna dan pensil juga penggaris untuk menggaris. Nah, sebelum kita mewarnai, yuk kita membuat gambar salibnya dulu. Adik-adik udah siap ya? Nah, sekarang kita akan membuat garis yang membentuk gambar salib. Jadi kita garis ke samping 5 cm, ke samping kiri 5 cm, di bawahnya 5 cm, ini juga 5 cm. Nah, setelah itu kita akan hubungkan garisnya ya, dari atas 5 cm sampai garis atas.
Kita teruskan garis yang bawah kurang lebih 7 cm. Nah, kita buat juga garis yang di samping dari atas 5 cm sampai garis yang atas. Yang bawah kita tarik sampai 7 cm ke bawah. Nah, begini hasilnya. Lalu kita tutup ya. Kita tutup garisnya biar manis, menjadi salib yang bagus. Setelah ini adik-adik akan mewarnai ya. Nah, ini hasilnya. Dan sekarang adik-adik mewarnai sesuai dengan warna yang disukai. Tetapi jangan lupa dikasih nama. Ya, di sini Ibu Warni kasih nama Maria. Nah, sekarang kita akan mewarnai dengan warna kesukaan kita. Bu Warni mau pakai warna biru. Kita warnai ya, jangan sampai keluar garis, biar salibnya kelihatan manis, kelihatan bagus. Ya, siapa yang nggak bisa? Ayo, bersama Bu Warni kita mewarnai supaya kita menggerakkan tangan untuk mewarnai gambar salib ya. Nah, adik-adik, sekarang gambar salibnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, salib ini boleh kita pasang di tempat dimana kita sukai. Dari Bu Warni demikian. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa untuk ikut Bina Iman di bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat siang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk hari ini, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di Bina Iman selanjutnya. Dah. Halo adik-adik, tidak terasa ya Bina Iman kita sudah selesai. Masih semangat dong? Kita nyanyi lagi ya supaya kita tetap semangat.